Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in radhiyallahu anhum. Wa qala radhiyallahu anhu wa nafa'ana Allah bi 'ulumihi fid dharain amin. Kita mendoakan keburukan bagi kaum muslimin. Daripada termasuk bahaya lisan, mendoakan keburukan bagi kaum muslimin. Janji palsu, ucapan yang memiliki dua wajah berbeda, dan tutur kata yang buruk, kata-kata kotor yang memalukan, debat, membantah, ucapan orang lain. Berdebat jangan suka kita dengan berdebat. Ternyata itu bahaya lisan, berbahaya lidah kita kalau dibuat untuk berdengar. Dan juga tutur kata yang buruk, berdebat dan membantah ucapan orang lain. Memang orang ini kadang-kadang salah, dia ngomongnya salah, ini salah. Kita tahulah orang ngomong. Perlukah kita bantah? Tidak usah dibantah sudah. Kalau sudah tahu orang salah, cuma juga kita bantah. Kalau tidak ada yang mau disalahkan zaman sekarang. Jadi didiamin aja, kita buat jalan sendiri. Yang penting jalan kita tak senang beban. Jadi kalau ada orang yang memang omongannya salah, gerak-geriknya salah, tidak perlu kita bantah. Pertama kali wa'arif, disuruh kita berpaling anil jahili. Berpalinglah dari orang-orang yang jahil. Karena banyak para ulama bilang, berapa kali kami bantah omongannya, bukan jadi baik. Malah buahnya jadi tambah tidak baik. Penting tahu, yang penting tahu. La ilaha illallah. Supaya lidah kita tidak berbahaya. Kenapa? Karena bahaya itu membantah-bantah. Nanti begini. Kalau kita tidak bantah, sudahlah. Orang lain aja yang suruh nanti yang negur. Nanti dia ketemu batu sama orang lah. Jangan sama kita. Kita punya jalan sendiri. Ya, jalan kita rahmat, kasih sayang. Tak sedang dengan membantah, ikuti para wali aja. Dan suka berselisih dan banyak omong kosong. Nah, lidah ini tak boleh. Sedang dengan berselisih sama omong-omong kosong, tak ada manfaat. Cari yang bermanfaat. Hal ini semua telah diriwayatkan celahannya oleh berbagai ayat dan hadis yang banyak dan populer. Masalah tadi itu banyak sudah Allah ngasih tahu, mencela jangan begini. Jadi seorang mukmin yang selalu memperhatikan keadaan dirinya, yang menjaga agamanya, maka hendaknya ia berlaku sebagaimana yang disabdakan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaknya bertutur kata yang baik atau diam. Bahaya lisan masih banyak sekali. Bahkan Hujjatul Islam Al-Imam Ghazali radhiyallahu anhu menyebutkan 20 macam bahayanya dalam kitab Ihya Ulumuddin dalam bab bahaya lisan, dan beliau radhiyallahu anhu telah berbicara panjang lebar mengenai hal ini sesuai dengan kebesaran dan keluasan ilmu beliau. Semoga Allah Subhanahu wa taala dan memberi semoga Allah Subhanahu wa taala Tuhan Subhanahu wa taala meridhoinya dan memberi balasan baik terhadap beliau radhiyallahu anhu atas jasa-jasanya terhadap Islam dan kaum muslimin. Memelihara dan mengendalikan masalah perut termasuk perkara yang penting juga, yaitu dengan cara memeliharanya dari barang haram dan syubhat serta dari makanan halal yang berlebihan. Adapun mengenai barang haram dan syubhat telah dijelaskan pada bab wara'. Sedangkan berlebihan dalam mengkonsumsi makanan yang lezat
hukumnya makruh. Dan banyak sekali dampak negatifnya. Di antaranya adalah menjadikan hati keras. Terlalu kencang ini memang bikin hati keras. Anggota tubuh malas beribadah, kurang semangat dalam menjalankannya, lemah pemahamannya terhadap ilmu, serta ia menjadi kurang bijaksana dan tak boleh lagi kenyang-kenyang benar. Karena terlalu kenyang itu menjadikan kita paham kurang, kebijaksanaan kita juga kurang, ibadah kurang. Jadi sebelum kenyang benar langsung kita stop sudah. Ya, ada yang mengambil kaidah makan sampai dengan makanan, karena ada hadis Nabi Muhammad. Makanan orang yang rezekinya halal itu obat. Makanan. Jadi dulu pernah Al-Imam Abu Hanifah, Imam Ahmad bin Hanbal. Imam Ahmad bin Hanbal ini memuji gurunya Imam Syafi'i. Sudah sampai anak perempuan Imam Ahmad bin Hanbal ini pengen tahu mana Imam Syafi'i. Subhanallah, masalah. Dia bilang, ya Walid, kalau ada Imam Syafi'i datang, tolong suruh mampir, suruh tidur di sini. Aku penasaran ini siapa nih Imam Syafi'i, kau puji-puji terus. Gurumu Syafi'i. Pengen ketemu dia, sudah ditemukan. Ketemu sama Imam Syafi'i, tinggal dia ngintip, masih makan. Imam Syafi'i kayak orang kelaparan makan. Habis satu nampan itu dengan penuh tanpa sisa. Sudah habis makan dengan kenyang penuh tanpa sisa. Pagi-paginya dia melihat Imam Syafi'i ini dari malam duduk begitu. Maksudnya tidur sambil duduk. Ya orang banyak pikiran. Tidak sholat malam. Dan subuh tidak wudhu lagi langsung sholat. Salah guru kayaknya ini orang antik, salah orangnya begini Imam Syafi'i. Kenapa? Aku melihat orang wali kalau makan tidak banyak, ini makan sampai habis semuanya. Sepakulah dengan habis sama Imam Syafi'i. Sudah itu sholat tanpa wudhu, malam tidak sholat malam, masa dia wali? Wah, gelisah Imam Ahmad. Gimana mau nanyakan ini PR dari datang ya Imam, bagaimana ini anak saya nanyakan juga, aku makan makananmu ini ya Imam Ahmad, kau ini muridku yang pernah aku mimpi Rasulullah bilang bahwa dia penduduk surga ini Imam Ahmad. Sungguhnya aku tahu rezekimu ini halal ya. Maka dari itu ada hadis yang menyebutkan, riwayat yang menyebutkan bahwasanya barang siapa memenuhi badannya dengan yang halal, maka Allah akan memberikan obat dan afiat kepada dirinya. Orang dulu kalau mau ngobatin badan makan rezeki halal, makan rezeki halal. Ada sakit makan rezeki halal obatnya. Kalau sekarang kita makan obat ini. Kalau sudah cari orang yang punya rezekinya halal makan di rumah. Dan orang yang dermawan makan rezeki di rumahnya itu obat. Subhanallah. Orang dulu senang tinggal makan di rumah orang yang dermawan. Dan jangan makan makanan orang yang pelit juga. Ini hadis. Karena makanan mereka akan menjadi racun karena kotoran mereka ini ada. Naudzubillah. Jangan sampai benar memang orang yang bakhil, pelit itu musuhnya Allah. Tapi kapan kita bisa diajak makan sama orang banyak mungkin dia. Nah, jadi Al-Imam bilang, jadi aku makan yang banyak itu supaya badan aku ini penuh dengan afiat. Dan yang kedua tadi malam aku memikirkan satu hadis. Ya Aba Umar ma fa'ala Nu'air. Dari hadis ini lebih daripada 70 masalah, 60 masalah aku dapatkan untuk kebaikan umat Nabi Muhammad.
Tafakur saat, sedangkan berpikir sesaat tuh ya, nah sesaat begitu kan, sesaat untuk masalah ilmu ini, untuk masalah mendekatkan diri sama Allah, manfaat umat ini lebih baik daripada ibadah 70 tahun. Ini sudah lebih dari 70 tahun sesaatnya. Dari pagi sampai subuh dia begitu. Nah, dan kenapa aku sholat tambah untukku batal? Dari Isya itu sampai subuh aku tak tidur. Aku mikir kenapa ini tadi. Senyumlah Imam Ahmad kasih tahu memang guru ulama besar. Tahu cara ngambil untung. Orang kalau kita cari duit bagaimana? Sampah bisa jadi duit. Sampah aja bisa jadi duit. Sampah jadi minyak. Kotoran sapi bisa dijadikan listrik. Orang kalau sudah dapat ketemu jalannya, semuanya jadi ibadah. Dan ibadah ini orang lain, harga satu ibadah. Satu ibadahnya harganya apa? Lebih mahal daripada dunia seisinya. Sedangkan kekayaan dunia satu tambang, bahkan satu dunia seisinya gak bisa membeli sapu tangan di sol. Sapu tangan di sol. Nah kalau kita memang sudah pegang benar ilmu, kita pegang benar ujian dunia ini kita jalani dan tidak terlalu bernafsu, karena semuanya tidak akan nyasar, semuanya akan mendapatkan kemuliaan dari Allah. Rezeki kita tidak akan lari kemana-mana, semua tertulis, tidak akan bertambah, tidak akan berkurang. Kita banyak bersyukur, tidak ada yang nambah, tidak ada yang kurang juga. Insya Allah hidup kita akan bahagia. Nah, jadi dengan makan makanan yang tadi riwayat tadi, bahwasanya tidak boleh kita terlalu ya, kecuali dengan niat Imam Syafi'i tadi, makan makanan yang tapi kalau terlalu kenyang sakit juga kita. Kadang-kadang kita pengen terlalu kenyang, karena itulah yang mengurangi kekuatan ibadah dan juga bikin penyakit. Dan juga terlalu kenyang ini juga menjadikan orang jadi tidak bijak, tidak bijaksana juga dalam memutuskan apapun. Akhirnya tidak bijak dan bijaksana. Takutnya gara-gara kenyang jadi tidak bijaksana. Jadi sedang-sedang khairul umur awsatuha. Kenyang boleh, jangan kenyang benar maksudnya. Ya. Kenyang yang berlebihan, semua yang berlebihan itu tidak boleh sudah memang sudah. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Alhamdulillah Rasulullah ngajarin kita urusan makan diajarin, urusan minum diajarin sama Rasulullah, urusan buang air diajarin sama Rasulullah. Semuanya ada makna, semuanya ada hikmah. Mudah-mudahan Allah berikan keberkahan kepada kita semuanya. Allah kabulkan segala hajat. Amin. Allah lancarkan perkara kita, rezeki kita berlimpah. Hari ini banyak untung untuk kita, insyaAllah. Keberuntungan Allah subhanahu wa ta'ala limpahkan. Yang berdagang di perdagangannya, yang mengajar di ngajarnya, yang jalan di perjalanannya, semuanya berkeberuntungan mengelilingi kehidupan kita, keberkahan mengelilingi kehidupan kita. Dengan syafaat Nabi Muhammad SAW, Allah angkat derajat kita. Dengan syafaat Nabi Muhammad, Allah kabulkan hajat kita, kabulkan hajat anak kita. Allah angkat segala kesusahan kita, segala ketakutan kita, segala kerisauan kita. Allah subhanahu wa ta'ala berikan sesuatu kebaikan di luar akal kita insyaAllah, dan di dalam akal kita insyaAllah. Bismillah Fatihah ila hadratin Nabi Muhammad. Habib langsung untuk bacaan ada mobil jam 7 mesti anak dari kita dulu ini. Allah ini ada, ini kita ada.